Halo masyarakat Merauke, ketemu lagi bersama saya Violeta dalam podcast Talk South Papua. Nah, saat ini kita akan membahas satu materi yang menarik ya, yang saat ini tengah viral nih. Karena saat ini saya sudah berada di kediaman dari Peltu Deni Zulkarnain ya, bersama istri ada Ibu Dian Purnamasari. Nah, ini sebagai informasi nih, kalau kemarin tuh sampai viral sekali terkait dengan Namek Filemon yang tingginya hampir mencapai 2 meter. Ternyata Peltu Deni Zulkarnain ini adalah orang tua angkat ya, bersama istri ya dari Filemon Basik-Basik. Nah, kalau sudah banyak yang komen bahwa ini anak kurik ya, ternyata memang rumahnya sejauh itu, tetapi kita akan mencari tahu ini seperti apa sih sampai disebut anak angkat nih, seperti itu ya, apalagi angkat anak udah besar nih. Ini bukan udah besar ya, ini angkat anak udah raksasa banget nih, tingginya hampir 2 meter. Nah, saat ini Filemon sendiri sedang menjadi siswa secatat TNI AD ya. Yang viral bukan hanya tinggi badannya, tetapi karena sepatunya yang ukurannya 52 ya. 52, betul. Luar biasa sekali ya, itu memang sepertinya Namek-Namek Marin punya ciri khas ya. Kaki besar, tinggi badan yang luar biasa. Nah, saya ke Pak Deni dulu nih ya. Pak Deni mungkin bisa berbagi cerita. Karena mungkin ketika sekarang banyak masyarakat yang kenal siapa Filemon ya, ketika diberitakan bahwa tingginya hampir 2 meter, kakinya sampai berukuran 52, tetapi ada Pak Deni yang menjaga Filemon dari masa sekolahnya di masa SMA ya, ini biasanya masa nakal-nakalnya nih. Iya, Nah, saya ingin tahu mungkin bisa berbagi Pak, ini bagaimana ceritanya sampai Filemon ini diboyong dari Kurik, tinggal sama Pak Deni nih di Jalan Ternate nih, seperti apa ceritanya? Oke, baik, terima kasih. Mungkin berbicara atau bercerita tentang Filemon ini ya memang satu postur yang luar biasa ya. Saya pun tertarik awal karena dari postur ya. Ini memang anak Marin asli yang lahir besar di Salur Kampung ya, tepatnya di Salur Kampung ya. Jadi ketika awalnya dia memang awalnya sudah dibina oleh Pak Guru Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Kurik atas nama Pak Luki Litai, yang memang juga hobi untuk membina anak-anak Papua. Tapi ya kita juga berkeinginan bahwa ketika dia memang berkembang, karena bagi saya anak-anak ini semua mutiara ya, mutiara. Tapi kalau mutiara ini tidak kita poles, tidak kita bina baik, ya akan menjadi mutiara yang biasa menurut saya pribadi. Tapi ketika kita bawa ke kota, kita poles, pasti saya dengan keyakinan yang tinggi, dia pasti akan berhasil. Nah, berhasil itu proses ya. Jadi memang Filemon ini ketika Pak Guru Kepala Sekolah langsung yang menyampaikan ke saya via telepon, kayaknya karena dia juga, beliau tahu karena saya juga memang lagi biasa membawa anak-anak angkat di rumah ini dan menawarkan Filemon itu, dan saya langsung meresponnya, tidak menunggu Pak Guru Luki menemani kami. Harusnya 1 minggu dikasih waktu, tapi dalam waktu 2 hari kami satu keluarga ke Salur Kampung. Di sana kami ketemu langsung orang tua, kakek, dan hampir separuh kampung itu kumpul di tempatnya Bapak Kampung ya. Kita kumpul di situ, kita berdiskusi ya, bagaimana niat kami menyampaikan semua. Dan pertanyaan saya ke keluarga cuma satu, apakah boleh Filemon saya dipercayakan ke saya untuk saya bina, saya jaga, dan saya rawat. Keluarga dengan sepenuh hati menyampaikan siap memberikan, dan saat itu juga kami langsung boyong ya. Saat itu juga Filemon yang masih istilahnya kita bilang pembawaan kampung yang asli ya, anak kampung yang ya sama, saya juga anak kampung lah. Tapi bagaimana saya, ayo kita ke kota, File siap. Nah, disinilah perlahan lah ya, namanya kita membina dengan segala kemampuan dan kekurangan. Artinya ketulusan ini yang saya lahirkan adalah saya sebagai orang tua dengan anak ya. Jadi memang
saya sampaikan ke mereka semua anak-anak yang tinggal di sini bahwa kalian semua ini semua anak-anak kandung saya, hanya bedanya kamu tidak terlahir dari rahim dari ibumu yang ini, saya bilang ya. Jadi mari kita kerjasama bagaimana kalian ke depan sukses. Memang saat itu COVID ya, masih pandemi, jadi Vile itu kami juga koordinasi dengan kepala sekolah di SMA 1 Kurik, ya mereka bilang Vile biar online mengikuti proses belajar mengajar. Jadi di sini ya dia akhirnya mengikuti proses belajar dengan online. Pada saat itu kepala sekolah Bapak Luki akhirnya berpindah lagi ke Bapak Sergius Womsiwor. Nah kita berjalan lah. Ya kalau keseharian Vile di sini ya kami pelan-pelan lah ya, pelan-pelan dengan segala upaya pendekatan individu, persuasif, hati. Yang paling terakhir itu adalah hati lah, bagaimana merubah karakter atau mengajak dia untuk memikirkan untuk masa depan dia ya. Perlahan, memang proses itu tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Apalagi mohon maaf ya, Vile ini anak yang memiliki karakter keras ya, sangat keras dalam pergaulan ya. Baik di rumah sini saja kadang masih ada ya namanya cekcok-cekcok anak-anak biasa lah ya, tapi di situ terlihat memang dia karakter keras. Kita ajak bermain latihan voli ya, dia dengan teman-temannya saat pertama memang belum begitu menyesuaikan ya, karakter kerasnya yang keluar. Nah di situ perlahan lah ya Vile ini juga bukan kami menutupi ya, mohon maaf kalau bangun pagi nggak saya bangunin ya mungkin jam 12 bangunnya ya. Tapi saya dengan niat saya yang dari hati itu ya, ini sebagai tantangan bagi saya lah, bagaimana nanti saya bisa merubah dia dan menjadikan dia lebih baik dari yang awal lah, yaitu perlahan ya. Secara kalau orang Jawa bilang harus telaten ya juga dibantu istri yang ya sangat luar biasa ya, walaupun kita kadang juga sering diskusi membahas anak-anak ini ya kadang kita juga adalah namanya berkeluarga atau berumah tangga, kita ada masalah itu wajar lah. Tapi bagaimana masalah itu kita mengambil solusi, bahwa ya itulah kita punya anak angkat yang kadang sampai volumenya 5 ini memang tidak mudah lah ya, karena anak kandung saya sendiri ada 4, ditambah anak angkat saya ada 5, ada dari Wamena, Mapi, Tanimbar, Marin. Bagaimana saya ajak mereka bersatu bahwa kalian adalah saudara ya. Kegiatan di rumah juga yang mulai dari bangun tidur, mereka punya tugas masing-masing ya. Mohon maaf ya, kita rumah ini ya kerjanya juga kalau menurut saya juga pernah ikut orang lah ya, tapi saya tidak memperlakukan mereka seperti apa yang saya alami ya. Yang mungkin saya bilang normal lah ya, yang penting kalian sesuai yang apa bapak dan ibu mau, makan duduk bersama, satu pimpin doa, itu sudah menjadi kewajiban di sini ya. Terus pagi berbagi tugas ya, semua kerja dengan tugas yang masing-masing yang setiap hari kita bagi seperti jadwal pelajaran ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kita bagi. Oh, Vile tugasnya ini, Rian tugas ini, si Anto tugasnya ini, Freddy, itu sudah masing-masing setiap hari. Nah ketika Minggu, karena mereka ini semua ya mohon maaf mereka semua Nasrani. Dan disinilah kami juga belajar tentang toleransi umat beragama ya. Justru saya mohon maaf, saya tiap hari Minggu ribut dengan mereka. Artinya, ayo kamu cepat siap-siap ke gereja ya. Kamu harus ke gereja, nggak boleh nggak ke gereja ya. Pada season waktu juga pernah hujan, saya antar mereka ke gereja ya itulah bukti kalau saya bilang ketulusan kita ya. Kita jujur, kalau kita bilang sayang sudah terlalu sayang. Makanya ketika ada hal seperti ini ya wajar lah kita yang ada bangga dan bahagia ya. Bersyukur sekali ya. Artinya memang mengajak mereka ini sudah dengan, kalau kita yang muslim kalau sudah bilang nawa itu sudah tidak bisa dirubah lah ya. Kalau cuma niat saya rasa masih bisa lah, tapi kalau sudah nawa itu apapun saya akan pertahankan mereka dengan cara saya. Ataupun kadang mungkin ya namanya anak-anak mungkin pulang istri ayah yang ini deh gitu-gitu ya sudahlah,
tenang nanti urusan saya. Ya itulah kita bertukar lah. Nanti ada juga saya sampaikan bahwa ya kamu juga bisa menyelesaikan dengan cara seorang ibu. Ya. Bagaimana mendekati mereka satu-satu. Ya. Saya mau kita hidup di rumah ini, saya bilang mereka aman, nyaman, dan kita tentram, kita bahagia. Ya, karena kalau menurut istilahnya, ya mohon maaf lah, kemampuan saya dengan pangkat saya juga seorang bawahan. Ya sebenarnya secara fakta nyata saya nggak mampu sebenarnya. Tapi saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa itu selalu melimpahkan segala rezekinya itu lewat apa? Lewat mereka berdoa. Ya. Jadi kita bersyukur, kita apa yang saya makan mereka juga makan. Ya. Kadang mungkin Sabtu kita bisa makan bersama, bakar-bakar apa, ya kita makan bareng. Ya tidak pernah saya suruh mereka, oh mohon maaf kamu makan dengan nasi saja, nggak mungkin lah ya. Artinya, apalagi oh mohon maaf anak-anak kita hari ini libur makan karena bapak uang habis itu. Ya alhamdulillah saya pokoknya bersyukur terus bahwa sampai hari ini bersama mereka, ya, khususnya apalagi Filemon yang memang ya kita jaga dengan segala macam upaya, dinamika di rumah yang orang mungkin tidak pernah tahu ya. Saya juga pernah mohon maaf nangkap dia merokok. Ya saya ini bina. Bagaimana saya ngasih dia pembinaan bahwa tunggulah ya nanti ada saatnya kamu bisa menikmati itu dengan gajimu sendiri. Belajar ya kita arahkan ya bagaimana mungkin kamu tetap harus pendidikan itu tetap penting, tapi olahraga juga bisa menjadi media menuju masa depan. Nah, bagaimana makanya kalau tinggal di rumah ini ya wajib harus latihan voli dengan saya. Nah, kebetulan saya juga pelatihnya. Jadi saya tahulah karakter mereka. Jadi mereka tag jam 3:15 sudah harus wajib ke lapangan setiap sore kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu ibadah mungkin free, tapi mereka tetap juga ke lapangan. Kalau yang mungkin postur-postur yang mungkin hanya tidak memadai, ya mungkin ada hobi yang lain seperti Anto ini, ya dia di sepak bola, ya saya kawal di sepak bola. Ada latihannya, sekarang ikut futsal, ya sudah dikembangkan. Dan tugas saya bagaimana ketika mereka selesai, ya kebetulan ada seperti Freddy Nandus Mabur, ketika lulus dia pengen kuliah, ya mohon maaf, ya silakan kuliah, koordinasi dengan keluarga, dengan orang tua. Kalau Bapak juga kalau mau membiayai kuliah juga ya nggak mampu, karena saya juga kebetulan anak pertama juga sekarang kuliah di Jogja, ya konsentrasi Bapak hanya bagaimana mengawal kalian sampai lulus SMA atau stay atau mau kerja apa yang bisa kita bantu, kita memediai lah ya. Jadi memang begitu Mbak ya perjalanan dengan mereka ya sampai terakhir Filemon sempat dia memang akan mengikuti tes secata TNI AU. Tapi saat itu memang persiapan berkasnya belum bisa disiapkan. Ya sempat mendaftar ya, mungkin masih terdaftar lah itu di secata TNI AU mendaftar, tapi proses persiapan administrasinya tidak selesai. Akhirnya dibilang Bapak saya kayaknya tidak bisa. Akhirnya pas berjalan terus menyampaikan, Bapak saya izin mau tes di Korem. Saya bilang, nak, Bapak tidak pernah melarang atau mengarahkan ya, atau bahkan menyuruh atau memaksakan. Silakan ya. Mau TNI AD, AU, AL, polisi, atau kalian mau kuliah apa, itu haknya kalian ya. Jadi ya kita juga sedikit membuka mindset ya, tidak ada saya mengarahkan anak-anak tinggal dengan saya mungkin harus masuk TNI atau Polri atau tidak juga. Ya. Kalau memang gue sudah masuk dengan niat kamu, cita-cita kamu, ya saya hanya menjadi media memoles kamu saja. Bagaimana biar kamu terbiasa. Oh disiplin itu seperti ini. Oh saya siapkan fisik. Ya kita harus siap. Ya kalau kamu mendaftar fisik belum siap ya mohon maaf percuma kalau dibilang katanya atlet voli larinya nggak kuat, push up-nya nggak bisa. Makanya Filemon itu mohon maaf ya, yang belum tahu itu dulu push up 5 saja nggak mampu. Nggak bisa ya. Ala bisa karena biasa, karena apa? Ya karena dilatih terus. Wajib pokoknya. Oh ketemu saya, tag, File push up 5. Nanti ketemu lagi push up 5. Akhirnya ya berkembang lah ya. Akhirnya ya bersyukur lah kalau memang sampai tingkat tes kemarin seleksi yang juga memang
banyak pihak juga yang membantu ya. Kami juga lihat tahu itu. Ya. Ya, kapasitas saya hanya sebagai orang tua ya, ya saya sangat berterima kasih ya kepada seluruhnya, khususnya mohon maaf keluarga besar Gupta Vira dan Nyon yang kami hormati dengan segala stafnya, yang juga karena radius Salor Kampung dengan batalion memang dekat ya, itu memang mungkin ranah ini ya kami sangat jujur sangat hormat, berterima kasih bahwa ya ini tugas kita bersama ya, mengawal mereka ini bukan hanya tugas saya pribadi tapi kita bersama. Siapapun yang memiliki peran sumbangsi sekecil apapun itu kita anggap juga bagian dari istilahnya tim kesuksesnya dia lah ya. Artinya kita bilang tim lah ya. Mau siapa saja ya, yang mungkin hanya ketemu membantu fotokopi itu juga punya peran ya. Oh yang ketemu mungkin membantu dia karena kemarin dia juga sempat pulang Salor Kampung, saya tunggu di bandara, ternyata dari Salor Kampung ke bandara itu naik pickup ya. Terus sampai Hiran juga saya nunggu, mana ini Vile nih, naik pickup tuh 3 orang itu. Saya sampai, ya saat itu sempat sedih juga ya, terharu lah. Lari ke saya, Bapak ya sudah, kamu baris dulu lah ya. Ya disitulah ya, terasa bahwa dia juga mungkin merasakan yang ini, oh ternyata yang dulu Bapak ke saya ini, ya inilah yang sekarang saya alami. Dibentuk ya. Dibentuknya ini memang yang tidak mudah lah ya, jadi memang prosesnya saya bilang memang semua saya bilang keberhasilan kesuksesan itu semua berproses lah ya, tidak ada yang instan Ya. Iya. Berarti kala itu memang bisa mengenal sosok Filemon ini karena diinfokan oleh kepala sekolah Pak Luki Liptia Iya, ya, Pak yang Luki. meminta juga bahwa sebaiknya dibawa saja nih. Iya di bawah. Ya, tujuannya adalah supaya bisa dilatih jadi atlet voli Iya ya. betul. Nah, luar biasa karena memang dengan tinggi yang luar biasa itu ya, tidak perlu lompat nih. Iya sangat mengagumkan. Ya. Ya. Tetapi kemudian dibawa, diboyong, tanggapan orang tuanya bagaimana nih Pak Denny sampai dengan saat ini nih sudah berhasil menjadi siswa secata nih? Ya memang kita memang setelah Vile ke Bandung ini ya mungkin komunikasi ya karena orang tua juga tidak punya istilahnya alat komunikasi ya kita memang dalam waktu yang liburan ini pengen saya ngajak istri kita jalan-jalan ke sana ya, artinya ayo kita mengungkapkan bahagia bersama ya inilah ini dalam bentuk bahwa sekarang saya pun merasakan bahwa Vile itu bukan milik saya sendiri sekarang. Kalau saat berproses oke lah dia milik saya dengan istri keluarga sini lah ya, yang mau gimana membentuk dia. Vile kok tadi lupa kerja ini, oh iya bapak kerja kita ingetin. Kalau sekarang bagi saya dia sudah milik kita semua lah ya, bahkan karena dia viralnya se-Indonesia ya dia sudah milik Indonesia semua, jadi bukan saya harus mengklaim dia, tidak, dia akan menjadi satu motivasi lah ya, jadi menjadi contoh dan semangat juga buat adik-adiknya yang di rumah di sini atau baik mungkin teman-temannya yang di klub voli Raja Wali ataupun keluarganya yang ada di Salor Kampung, bahkan ada yang mungkin kita baca sama saya baca, aduh saya tes sama-sama kowe saya tidak lulus, mudah-mudahan tahun depan saya lulus ya. Ini kan kita sisi positif yang kita ambil ya. Kita memang kalau melihat sesuatu dengan sisi positif, semuanya akan kita lihat dengan cemerlang lah ya. Tapi kalau kita melihat sisi negatifnya ya itu masing-masing lah ya. Tapi inti dari semua ya sosok Filemon ini yang memang ya sampai saya ya tertanam lah ya. Saya tidak semua lah, tapi saya bilang Vile di hati ya, insya Allah lah ya. Kamu pelantikan saya akan hadir ya. Sebagai bentuk rasa kasih sayang saya ke kamu sebagai orang tua, dan saya pengen melihat kamu tepat sukses menggunakan atribut seragam yang luar biasa ya di pada akhir perjuangan ketika misalkan nanti tubdik dasar ya, karena dia kan sekarang masih tubdik dasar ya, nanti mungkin ada kejuruan apa ya, mudah-mudahan terus ya Vile konsisten untuk ya, kalau dari keseharian memang dia lihat HP-nya, lihat istilahnya postingan-postingan itu memang semua arahnya memang ke situ lah ya. Saya juga tahu lah, saya kan tidak pernah kasih duduk Vile kok harus ini, tidak juga. Tapi saya lihat dari postingan, dari setiap apa yang dia tampilkan ya memang sudah arahnya dia ke sana lah ya. Mungkin oh ini satu-satu jalan atau media yang membuat saya bisa
sukses, berhasil, dan bisa membanggakan keluarganya. Baik, menarik sekali ya. Nanti siapa tahu kita bisa ikut ya Pak ya. Oh, Biar tim Info Kejadian ikut ngelihat keluarganya apakah semua setinggi itu. Oh iya, bisa ya, bisa. Biar masyarakat juga tahu ya apakah hanya Filemon saja yang kemudian tinggi atau semua keluarganya ini tinggi besar nih. Biar sekalian dilihat, oh ini nih kalau di Merauke ada orang tua angkat Pak Denny dan Ibu ya. Ada juga orang tua kandungnya ya. Pastinya banyak yang berperan. Sangat Tetapi sekali. salah satunya yang saat ini tentu saja Pak Denny dan Ibu ya. Nah, ini walaupun Pak Denny Zulkarnain seorang PLTU di Lanutnya Adimara ya, tetapi namanya mengurus orang mengurus anak ini adalah pekerjaan yang sebenarnya itu tidak pernah ada istirahatnya ya, pastinya capek dan saya rasa ini tidak ada hubungannya sebagai seorang tentara ya. Tetapi ini panggilan jiwa karena mengurus orang lain itu tuh sangat melelahkan. Saya mau ke Ibu dulu nih, Bu. Ya, ini kalau Bapak enak ya, begitu lepas dinas kan pergi dinas, ya kan udah nggak tahu nih urusan rumah nih, ya kan. Yang capek yang ngurusin istrinya aja. Nah, seperti apa nih, Bu? Karena biasanya sih kalau begini kita tahu ya sosok Pak Denny ini memang dari dulu suka sekali untuk mengurusin anak-anak, apalagi anak-anak asli Papua. Terus sekarang nikah sama ibu, banyak yang dibawa untuk diurusi. Bagaimana perasaannya, Bu? Kalau dari saya pribadi sih Mbak, memang waktu awal penyesuaian ya Mbak ya, wajar karena basic saya mungkin tidak pernah tinggal, ada yang ikut tinggal dengan saya waktu saya masih gadis gitu Mbak. Tapi setelah berjalannya waktu, nikah dengan Bapak, banyak pelajaran yang saya ambil, suka dukanya. Walaupun mungkin kadang pribadi kami berdua suka ya diskusi tentang karakter anak seperti ini, karena memang awal tuh terasa sulit Mbak, jujur terasa sulit karena menyesuaikan mau kita ke mereka itu yang memang butuh waktu, butuh proses untuk menyamakan. Maunya ibu demikian, kalian juga harus mau seperti yang ibu mau. Ternyata tidak gampang, tidak semudah itu Mbak. Tidak semudah itu, benar. Saya maksudnya sering diskusi juga dengan suami, ayah gimana, dan saya bersyukur sekali Mbak, benar. Di sini suami banyak memberi saya masukan, banyak membesarkan hati saya Mbak, di mana mungkin ada kalanya saya merasa ayah kayaknya saya nggak sanggup dengan anak yang sekian, yang karakter satu dan yang lainnya berbeda, tapi saya terus dikuatkan sama suami. Pasti bisa dek, pasti bisa. Kemudian saya ngambil kesimpulan, saya tarik lagi kesimpulan di mana niat awal suami yang memang tulus, ikhlas, itulah yang akhirnya tertanam di saya. Saya juga harus bisa, maksudnya bisa menyatu dengan mereka, memahami apa yang mereka mau, walaupun awalnya memang terasa sangat amat berat Mbak. Itu jujur ya. Jujur. Luar biasa ya. Tidak ada ini Mbak, tidak ada. Jadi simpan-simpan. Ya. Jadi tidak ingin kemudian terlihat baik bahwa aduh enggak, saya tuh memang senang, tapi memang awalnya berat ya. Berat dan kayaknya sampai sekarang masih pastinya ada saat-saat beratnya ya. Namanya kita ibu ya Mbak ya, yang kita uruskan nggak hanya satu ya. Urus rumah itu memang kewajiban kita sebagai seorang ibu rumah tangga, oke. Belum lagi nanti dengan mohon maaf anak kami sendiri yang alhamdulillah lumayan banyak juga Mbak, anak kandung. 4 ya? 4 dan laki-laki semua Mbak. Luar biasa. Ya. Dan bersyukurnya pula anak-anak angkat kami, anak ya yang ikut dengan kami laki-laki semua Mbak. Jadi bisa dibilang di sini saya satu-satunya bidadari. Luar biasa. Baik, nah, Bidadari. jadi kalau dengar nih Filemon ini bukan yang pertama ya, dan bahkan bukan yang terakhir nih, soalnya ada Anto di sini ya. Luar biasa. Nah, ini sudah berapa banyak nih Bu Dian yang diurusi atau yang dibawa pulang Pak Denny ke rumah untuk diurusi nih? Kalau mau dihitung 20-an tadi. Mungkin ya sekitar kurang lebih 20-an ya. Iya, dan ini mohon maaf bukan baru sekarang juga kami mengajak anak-anak untuk ikut tinggal dengan kami. Kebetulan itu sudah dilakukan setelah setahun kami nikah ya. Kebetulan kami juga masih
tempat tinggal di Kompleks. kompleks, itu sudah ada anak-anak yang ikut dengan kami. PC Seperti juga itu, lupa. Mbak. Jadi mungkin kurang lebih 20 sampai 25-an ya. PC juga Iya, lupa. Iya. Luar biasa. Awali dari 1 tahun setelah menikah, di tahun berapa itu? Gimana, Mbak? Diawali untuk mengurusin anak-anak ini 1 tahun setelah menikah, itu Iya. tahun berapa tuh, Bu? 2005 kami berarti. nikah 2004, berarti 2005, Mbak. 2005 sudah. Tepatnya setelah kelahiran anak pertama kami usia 3 bulan. Sudah mulai ya, Sudah mulai. hampir 20 tahun Iya. menjalani kehidupan seperti ini. Luar biasa. Nah, seperti yang dikatakan Pak Denny tadi, gaji seorang PLT tuh kayaknya nggak cukup ya, soalnya kita lihat cukup banyak yang diurusi ya. Kita ke rumah nih ternyata ada yang diurusin. Nah, saya ingin tahu, kalau terkait ketika diambil, apalagi seperti Filemon ini ya, ini pembiayaan sekolahnya apakah kemudian semuanya ditanggung atau seperti apa nih Pak Denny? Ya, mohon maaf kalau ya itu tadi saya bilang, selama dia masih di SMA, semua kami yang Ditanggung, tanggung. ya? Kami tanggung semua kebutuhan, yang mungkin latihan sepatu sobek lah apa, atau kita, pokoknya ya Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan baju sehari-hari. semuanya ya. Itu nanti tugasnya istri juga yang, oh ini odolmu seminggu, ini sabun, itu semua begitu tiap hari, ya seminggu sekali. Kalau untuk makan, ibunya juga ya, kalau saya itu kadang sekali-sekali ya, memang ya kita harus menyiapkan mereka juga makannya. Itu setiap hari ya, bukan hanya mungkin kita bilang, oh Senin saja, Selasa, nanti Rabu Kamis kamu Cari libur sendiri. makan atau kamu masak sendiri ya. Memang tidak juga lah ya, makanya saya bilang mereka, kalau saya sederhana Mbak ya, mohon maaf, mungkin dari semua yang kita jalani ini, saya kebetulan juga orang tua saya kan pensiunan dari Brimob ya, yang memang dari Prada sudah di sini, dan ternyata setelah saya ikut-ikuti, bapak saya itu dulu ternyata seperti itu juga, seperti yang saya lakukan ini, bahkan sampai menikahkan ya. Bapak ini sempat juga jadi kepala kampung Kumbe yang dulu masih bisa dijabat 2 fungsi ya. Jadi ya bagi saya cuma satu lah, kalau dilihat mungkin orang bisa berpikiran, ngapain mau jaga orang banyak, mengeluarkan biaya ya. Bagi saya paling penting dalam hidup itu cuma satu. Saya juga punya anak ya, ketika mungkin ke depan anak saya juga, saya yakin pasti banyak yang bisa membantu juga. Itu saja ya, artinya ya mereka nanti mungkin sekolah, ada yang kuliah, ada yang mungkin masuk tentara, ya semua itu kan berproses. Pasti saya yakin ya akan banyak dibantu orang. Dan kita yang penting niatnya tadi lah ya, kita dengan mereka ya tidak punya kepentingan lah ya. Kalau mau ada kepentingan tadi yang saya sampaikan ya, sampai sekarang pun ya saya jalani itu, bahkan dengan File pergi juga ini tantangan saya lah ya. Tidak akan tadi yang Mbak sampaikan benar, bukan hanya berhenti di File. Bahkan Anto ini saya prediksi akan ikut saya paling lama nanti ya. Karena dia masih kelas 2 SMP ya. Masih kelas 2 SMP Ya, ya. kelas 2 SMP, yang anak Wamena. Ya saya kebetulan bujangan saya di mes itu, saya juga sudah tinggal dengan mereka-mereka begini, Pak. Jadi sebelum saya berkeluarga, saya di mes itu dengan yang atas nama Kayusko Goya ini, yang juga istilahnya kalau kita bilang bapak tuanya Anto ini, saya sudah hidup lama dengan dia sampai saya nikah, dia juga nikah, punya anak laki-laki 2 awalnya, yang pertama kedua itu sama ya. Nah di siklus sekian tahun muncullah yang Anto ini. Nah Anto ini juga orang tuanya di Wamena, Mbak, bukan ada di sini. Jadi ibunya pun ke sini sudah memang menyerahkan full. Kalau mungkin yang lain tuh orang tua masih di sini ya. Kalau Anto itu di Wamena. Jadi saya bilang dia, ya sudah, kamu anggap saja dari Kompleks Harapan ke sini lagi merantau. Ya. Jadi kok juga ya harus baik lah. Namanya kok keluar dari rumah ini, saya harus rubah juga, Pak. Kamu keluar dari rumah ini pakai seragam dikasih masuk, sampai pulang harus dikasih masuk. Saya nggak mau pulang terus keleweran gitu, saya nggak mau, saya bilang. Ya itu juga pelan, Mbak ya, bukan butuh proses. Ya kadang juga ya bapak juga masih tok Anto sejam berapa ini ya. Itu masih lah ya. Itu kadang ya mengajari disiplin itu ya, karena ya mohon maaf, saya ya manusia biasa lah, tapi kalau dibilang bangun pagi jam subuh itu saya setiap pagi bangun pasti. Jadi saya ngajarin anak-anak itu, bangunlah pagi, berdoa bahwa rezeki itu datangnya pagi. Kalau kamu bangunnya siang, rezeki udah diambil orang yang bangun pagi.
Nah gitu, makanya si Anto itu terjelek 5/4 sudah bangun, berdoa, 5:30 sudah bergerak gitu. Setelah itu kamu mandi, 6:30 kamu sudah duduk minum teh, ada kue nikmat ya dinikmati. Habis itu sekolah diantar, Mbak. Sekolah diantar. Kalau hujan, saya antar pakai mobil. Si Anto Jikwa ini ya. Namanya kan Anto Prianto Jikwa ya. Jadi memang nama-nama Jawa ya. Luar biasa. Ya, Anto Prianto Jikwa. Kalau kita mau keren dengarnya itu namanya Anji. Oh, Anji. Ya, Anto Jikwa ya. Begitu Mbak. Jadi memang ya saya hidup itu saya jalani, nikmati, syukuri saja lah. Ya. Ya, bahwa hidup, rezeki, jodoh, mati itu Tuhan sudah atur. Pak. Saya nggak juga terus memaksakan diri juga, saya tidak, atau terpaksa mengambil mereka juga tidaklah. Bagaimana membentuk bahwa kamu sukses di tempatmu sendiri, ayo. Saya orang Merauke, saya juga anak Papua. Cuman kita ini dilahirkan bukan dengan rambut yang keriting, tapi saya hidup di orang Papua di kompleks, istilahnya di Kumbe, di orang Marin, ya saya besarnya hidup di sana gitu. Jadi ketika saya berdinas jadi TNI AU tahun 95, saya berdinas sempat di Lanut Halim Perdana Kusuma, terus saya pindah ke Timur Timur ya, Timur Timur 2 tahun sampai di sana terlepas dari NKRI, saya juga dengan begitu di sana juga ya kumpul dengan mereka, ada yang saya bina di kamar ya. Habis itu setelah terpisah saya kembali ke Mabes, disitulah saya dijatuhkan pilihan, kamu mau dinas kemana? Izin kalau berkenan saya minta pulang Merauke. Ya, di situ pimpinan heran nih, loh kamu memang lahir besar, siap saya lahir besar sana biar saya pulang Merauke. Akhirnya sangat disetujui sekali ya, karena jarang orang minta pada zaman-zaman itu ke Papua, Merauke ya. Akhirnya ya dengan tekad tadi saya bilang saya akan pulang kampung, mendharma baktikan diri saya, ya saya sebagai prajurit TNI tetap mengabdi kepada bangsa dan negara, tapi di luar konsep itu saya ingin mengabdikan diri pada tanah kelahiran saya. Ya, makanya semua berproses juga Mbak ya. Kebetulan saya ya cuman hobi-hobi main bola, main voli, ya di kepengurusan di kabupaten saya bersyukur dikasih amanah jadi wakil ketua KONI, di provinsi terakhir kemarin diamanahkan sebagai wakil ketua Pengprov PBVC Volinya Papua Selatan ya. Nah di situ karena saya bilang berproses lah. Saya juga ketua komite SMP 1, ya masih labelnya ketua alumni SMA 1. Jadi di organisasi kecil-kecil ya sudah banyak belajar lah ya dari beberapa organisasi yang saya pimpin, bagaimana saya belajar ya. Intinya tadilah ya, kita mau sukses, mau berhasil, saya bilang anak-anak saya nggak usah ayah contohkan orang lain lah. Ya ayah juga lah bisa jadikan contoh, yang kamu ambil yang baiknya saja. Kalau ada yang tidak baik ya jangan diambil. Karena ya kita kembali manusia itu kan ya tidak sempurna lah ya. Pasti mempunyai kekurangan, itu sudah hal yang wajar. Luar biasa ya. Jadi kita ingin mencari tahu kehidupan Filemon nih ya di masa sebelum saat viral seperti saat ini ya. Tetapi ini mendapatkan kisah inspiratif yang luar biasa dari Pak Denny dan juga ya istrinya Ibu Dian ya, yang rela sekali nih mengurusi, yang secara khusus memang mengurusi anak-anak Papua ya. Yang kita tahu memang harus lebih fokus ya. Ini tinggal sama Pak Denny luar biasa. Disiplinnya wajib gitu ya, pendidikannya wajib, olahraganya wajib, semuanya dijalankan bersamaan ya. Ini luar biasa sekali. Nah, tapi kalau kembali membahas soal Filemon, saya ingin tahu nih, apakah benar kemudian tingginya 2 meter nih Pak? Ya File memang waktu datang sini saya ukur langsung ya itu masih 195-an lah ya. Kakinya pun masih 51,5 ya. Awal pun saya nggak percaya, tapi saya buka sepatu di label itu memang tertulis 51,5 ya. Itu pusing nggak Pak cari sepatunya tuh Pak? Gimana dapatnya? Itu kebetulan ya dengan Bapak Luki ya, kita juga koordinasi Bapak Luki. File ini agak istimewa lah ya. Jadi kita jangan lihat, mohon maaf, oh kita ini orang Merauke atau yang di sudut. File itu sepatunya itu kelasnya pemain-pemain basket nasional atau internasional. Ya. Jadi yang dia pakai itu sepatunya pemain-pemain basket yang mohon maaf
Nike yang ori itu. Memang harus pakai yang seperti itu biar awet. Ya, betul. Ya, awet. Dan yang dia pakai yang kemarin pendidikan tuh yang dia pakai di sini juga saat terakhir yang masih awet itu yang pelet kuning itu ya, saya masih ingat sekali ya. Jadi yang pelet kuning itu masih ya, yang lain-lain ada lah ya, ya sekitar 3 lah cadangan dia. Tapi yang 2 itu ya namanya kemampuan kaki dengan apa kekuatan ya. Apalagi saya suruh jumping atau dia lari ya. Kalau cuman mungkin merek-merek lokal ya, selain mungkin tidak ada, ya paling 2-3 hari itu sudah hancur lah menurut saya, karena jelas tidak bisa, Ya. sangat tidak bisa, file. Luar biasa ya, jadi itu memang tingginya luar biasa, ukuran kakinya pun memang Sangat luar biasa juga ya. Nah, ini menarik sekali, kita bisa apa ya, mendapatkan banyak pelajaran bahwa kalau mungkin kita mau merubah tanah ini ya, tidak perlu bermimpinya jauh-jauh atau mungkin mau bermimpi jadi besar-besar. Ada seorang pelto di sini yang sudah memberikan contoh ya. Merawat anak-anak sudah banyak, bukan hanya Filemon ya, tetapi sudah banyak yang dikeluarkan dari rumah ini, yang diurusin sekolahnya ya, diurusin makannya, sampai mereka setidaknya minimal harus tamat SMA ya Pak ya, yang memang bisa dibiayai ya. Ini sangat luar biasa nih, menjadi inspirasi pastinya ya. Saya harap sih setelah ini, walaupun mungkin kita hadir karena ingin tahu sosok Filemon yang viral ya, tetapi semoga menyaksikan ini nih banyak yang apa ya, menjadi Pak Denny Zulkarnain lainnya Pak. Siap. Yang bersedia untuk mengambil anak-anak, adik-adik kita ya, sehingga bisa lahir juga Filemon basic-basic lainnya. Seperti itu, yang akhirnya bisa apa ya, menjadi senjata sesuai dengan kemampuan dia sendiri ya, kemauan dan kemampuan dia. Nah ini, tapi kalau soal viral nih Pak, saya dengar-dengar katanya Pak Denny ini cukup banyak dihubungi ya terkait Filemon ini ya. Gimana nih, sudah dicari siapa saja nih Pak? Ya, beberapa teman-teman wartawan sudah, yang mungkin sudah apa posting, termasuk saya kaget juga ada kode wilayah 021 ini Jakarta ya. Ternyata dari CNN ya, ya yang sampai wah itu Pak Denny ya. Terus ya kita bercerita lah. Intinya semua ya, saya tergerak hati, bahkan saya sudah sampaikan istri, saya akan tetap mencari Filemon berikutnya, artinya dengan postur ya, karena ya saya kebetulan ya memang saya berangkat dari sepak bola, tapi karena saya punya istilahnya talenta di voli juga ya, bukan pelatih bagus lah atau pelatih besar ya, tapi ya ini piala-piala juga membuktikan bahwa perjuangan kerja keras saya ya inilah ya, mungkin ini bisa menjadi saksi bisu lah ya, apa yang sudah saya perbuat sekitar dari 2010 saya menjadi pelatih klub Raja Wali sampai hari ini, bagaimana bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Tapi bagi saya, tetap saya bilang saya bukan pelatih hebat, atau saya menganggap diri saya pelatih, tidak, karena di Raja Wali itu yang saya kedepankan adalah kebersamaan, kekeluargaan. Di situ saya hadir sebagai bapak mereka, jadi teman mereka, kadang apalagi yang putri ya, kadang yang cewek itu sampai yang masih SMP jadi teman curhat. Pokoknya disitulah ya seninya lah ya. Jadi lapangan voli itu bagi keluarga kami, istri ya mungkin ketika hari Minggu banyak yang mungkin ya dengan keluarga ya kita rekreasi kan wajar ya. Tapi tempat rekreasi kita paling ya asik tuh ya di lapangan voli itu ya. Kita punya hari Minggu muter sudah, saya pun merasa puas, bahagia, nyaman ya setelah ada di situ juga ya. Ketika capek di kantor apa, sudah kita ke lapangan voli itu sudah menjadi satu kepuasan tersendiri lah. Apalagi bisa membina anak-anak ya. Saya yakin masih banyak lah yang orang-orang hebat di luar sana, tidak saya atau pelatih-pelatih yang hebat. Kalau saya intinya masih merasa bahwa saya menjadi orang tua mereka, menjadi teman-teman mereka, kadang pun menjadi tempat curhat mereka ya. Itu bagi saya sudah ya, bahkan ya mohon maaf ya, karena yang sering ke lapangan kan saya ya Pak. Yang sering bersama mereka kan saya juga lah. Mungkin yang putri itu ya dekatnya paling dekat dengan saya ya. Kadang sampai, "Weh, Bapak datang," itu kayak orang histeris lah ya kalau saya misalnya datang ya. Di situ karena memang
istilahnya menanamkan tadi lah ya, menanamkan bagaimana perhatian saya ke mereka itu sebagai seorang orang tua, bagaimana memotivasi mereka untuk kesiapan-kesiapan, apalagi ya kita sudah menjadi provinsi. Saya bilang mereka banyak peluang-peluang kesempatan ke depan yang tingkat pelajar, tingkat ini. Makanya Filemon juga itu sebenarnya termasuk aset atau produk-produk kita untuk kesiapan-kesiapan ke arah sana lah. Tapi ya tadi kita kembali lah, kita tidak pernah tahu jalan Tuhan yang seperti apa. Nah sekarang yang sudah dia raih, yang sementara dia berjuang di pendidikan juga yang tidak mudah, ya kita di sini, saya orang tua, semua adik-adik di sini dengan keluarga besar ini ya, kebetulan rumah ini memang sudah viral juga dengan namanya Mabes APZ ya. Jadi markas besar APZ. Kebetulan anak saya ini 4 ini berawalan A, di tengah P, belakangnya Z. Semuanya sama. Ya, jadi biar saya mudah itulah, saya bilang istri sudahlah. Jadi Andika Putra Sulkarnain, Andira Piru Sulkarnain, Ardani Prakoso Sulkarnain, Ardana Pandu Sulkarnain. Jadi di sini viralnya memang markas besar APZ. Nah, jadi siapa yang masuk Mabes ini ya harus cepat menyesuaikan. Terus bagaimana kita bisa berproses bersama di Mabes ini tuh dengan kesemuanya lah. Baik, luar biasa sekali ya untuk yang sudah dilakukan untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang luar biasa ya. Ini saya batuk-batuk sudah ada yang antar minum ya. Terima kasih ya untuk ya. Itu bagian dari proses pembinaan. Betul. Ya. Ini berarti pembinaannya berhasil nih, luar biasa ya. Nah, ini harapannya mungkin nanti besok ke depan ada Filemon lain yang bisa didapatkan ya, karena seperti itu dengan postur yang demikian kayaknya sayang sekali kalau kemudian mereka hanya tinggal di kampung dan tidak seperti yang dikatakan ya Pak, itu semua anak adalah mutiara, tapi kalau kemudian bisa dibawa ke kota, dipoles untuk semakin bersinar lagi dengan kemampuan mereka. Nih jadi mungkin sebagai informasi juga ya, sehingga mungkin ada yang mengetahui informasi atau anaknya juga seperti itu ya, ini bisa berbagi info ke Pak Denny lah ya. Kalau mungkin bukan untuk diserahkan tinggal bersama, setidaknya bisa menjadi atlet bola voli ya. Luar biasa sekali nih, sampai dengan saat ini sudah cukup lama ditekuni ya sama Pak Denny mengurusi adik-adik kita yang luar biasa ini. Nah, untuk saat ini mungkin saya ingin tahu bagaimana sih kalau pesan dari Ibu Dian sendiri kepada ibu-ibu lainnya nih yang harus berbesar hati ya, seperti dia katakan bahwa awal mungkin tidak mau juga, kaget juga, berat juga ya. Bagaimana kemudian bisa untuk menguatkan ibu-ibu lain yang mungkin sama nih suaminya kayak Pak Denny nih. Seperti apa Bu biar tetap berbesar hati dan kuat sampai saat ini? Iya, mungkin semua kita kembalikan ke doa ya Mbak ya. Kalau doa sudah kita panjatkan, insya Allah hati tenang, kita bergerak pun jadi ikhlas, seperti itu Mbak. Ya mungkin berat memang Mbak, berat sekali, tapi kembali lagi kalau saya secara pribadi Mbak, seperti yang tadi suami sudah sampaikan, niat awalnya suami yang memang begitu tulus, yang begitu ikhlas, akhirnya mampu nembus ke hati saya. Oh iya, saya juga harus bisa. Seorang lelaki yang mungkin kita tahu karakter lelaki kan lebih keras ya daripada wanita, daripada perempuan saja bisa. Saya pun harus belajar untuk berubah, maksudnya untuk bisa merubah karakter saya yang mungkin awal agak bertolak belakang dengan kebiasaan suami yang terbawa dari bujangnya Mbak ya, yang seperti disampaikan, harus bisa menyesuaikan, harus bisa menerima. Saya bawa semua tuh dalam doa Mbak, satu. Terus yang kedua, terus terang saya banyak dibantu dengan suami yang begitu pengertian, yang seperti tadi suami sampaikan, mungkin bukan hanya saya yang menganggap kalau suami ini hanya sekedar suami, kadang teman curhat, kadang kakak pun suami berlakukan sama Mbak. Jadi memang ada sesuatu yang nyaman kalau antara saya dengan suami udah ngobrol,
tenang gitu hati saya, Mbak. Jadi kadang kalau suami jalan dinas pun saya terus terang, Mbak, kalau suami jalan dinas atau ada kegiatan di luar kota yang agak lama, saya juga kadang di hati, ya Allah, cepet dong balik ya. Seperti ada yang kurang gitu, Mbak. Terus terang di hati karena sudah terbiasa, Mbak. Maksudnya di sini suami yang selalu menguatkan, kita bisa dek, kita bisa dek. Dan selalu yang saya tanamkan niat awal suami yang memang ikhlas, tulus. Itu pun yang jadi dorongan dari hati saya. Oh, saya juga harus bisa mengimbangi. Sebagai seorang istri kan tentunya kita mendukung apapun itu keputusan suami yang raya. Dan di sini alhamdulillah suami bagi saya itu bukan karena suami ya, Mbak. Maksudnya bukan karena saya sebagai istri saya membanggakan suami saya sendiri, Butiran tidak. debu. Tapi itu yang saya alami, Mbak. Maksudnya Luar saya kalau biasa. tanpa suami seperti butiran debu. Ya ini contoh ya. Jadi karena sudah nikah, sudah dicintai, jadi apapun itu diterima. Sehingga pada ini bawa tambahan anak banyak pun diterima ya. Dan saya pun Luar biasa. nggak pernah komplain, nggak pernah komplain. Oke ya, nanti kalaupun mungkin saya agak gitu ya, nggak selalu nanti sudah sabar, stok sabar masih banyak. Selalu dikuatkan dengan itu, Mbak. Dan itu yang saya rasa, aduh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata deh, Mbak. Tapi luar biasa ya, karena memang saya rasa Pak Denny pun akan setuju bahwa memang istrinya pun luar biasa ya. Iya, Karena luar biasa. dari ngobrol saja selalu berat, tapi penuh senyuman gitu. Jadi saya tidak bisa merasakan beratnya, Beratnya karena nggak ada. benar. Walaupun bilang berat, tapi senyumannya luar biasa sekali. Ya ampun, berarti memang sebagai sosok pribadi yang baik juga ya Pak ya. Ya, amin. Nah, terakhir nih saya ke Pak Denny yang memang sudah dikatakan dari bujang sangat suka melakukan hal ini, sudah hidup seperti ini. Mungkin kalau sekarang kita bicara tentang Filemon yang sudah sudah jadi seorang siswa, sudah viral, sudah terkenal seperti itu ya. Kemudian banyak anak-anak lainnya juga nih Pak. Tapi kalau secara khusus saat ini, jika Pak Denny ada pesan untuk Filemon, ya walaupun sekarang nih mungkin dia belum bisa lihat ya, masih seorang siswa ya Pak ya. Tapi saya yakin sebagai seorang bapak merasa bangga dengan pencapaiannya saat ini. Yang ingin disampaikan ke Filemon seperti apa Pak, dan juga mungkin anak-anak lainnya? Ya mungkin terkhusus untuk Filemon ya. Ya tadi yang jelas rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu sangat ya tidak bisa juga saya ungkapkan. Ya Tuhan memang sangat adil, sangat bijak menentukan langkah hidup kita ke depan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita atau anak-anak kita. Yang jelas orang tua pasti hanya bisa berdoa, mendukung, memotivasi ya apa yang dia maui atau kemauan dia. Nah, Filemon ini salah satu sosok yang tadi saya bilang mungkin di antara anak-anak saya sejak tahun 2005. Ya kalau saya hitung ya sekitar 20-an ya yang sudah keluar masuk di rumah di dalam pembinaan saya. Filemon saya nyatakan anak yang paling keras di antara semua. Tapi bagaimana besi itu bisa saya lunakkan. Kalau tembaga jelas atau aluminium itu jelas sudah halus. Kita membuat dia keras susah. Tapi bagaimana besi kita berusaha untuk melenturkan dia ya. Kamu bisa satu momen atau session kamu bisa menjadi besi, tapi satu session momen kamu juga harus lentur seperti aluminium tadi. Ya disinilah memoles dia. Makanya ketika melihat ya mungkin tidak begitu terasa ketika saya mengantarkan dia atau mendengar berita dia lulus dari Jayapura ke Bandung, tapi ketika melihat dia terus make atribut, pakai uniform, seragam itu, ya tidak terasa lah ya namanya mungkin kebanggaan haru itu terungkap dengan, ya saya jujur saya sampai nangis lah ya, sampai meneteskan air mata, artinya bangga ya, sangat bangga. Mudah-mudahan kepercayaan atau kebanggaan seorang bapak untuk kamu itu, kamu wujudkan dengan, ya tadi, kamu menjadi seorang yang memang dibanggakan gitu ya. Kamu sudah membanggakan diri kamu, khususnya orang tua kandungmu lah ya. Saya tetap apa-apa, orang tuamu juga masih ada ya. Saya ini hanya media, hanya ya
batasan orang tua angkat, tapi saya sebenarnya tidak merasa orang tua angkat lah ya. Karena saya bilang mereka itu, ya satu saya bilang, kamu juga anak kandung saya, cuman kamu tidak terlahir dari ibumu ini itu loh. Jadi silakan diterjemahkan dengan apa ya bahasa ini yang pas itu ya. Saya bilang mereka kumpul, antok semua. Kamu anak kandung bapak, cuman kok tidak lahir dari ibu saja. Jadi sebenarnya kalau saya bilang anak angkat, bapak angkat, menurut saya juga saya kurang pas ya. Memang maunya Iya. bapak dan anak saja Iya sudah, ya. saya orang tua mereka gitu ya. Jadi dengan Filemon ini, dengan postur yang memang jujur ya, kita mungkin bisa bilangnya sangat luar biasa. Dan saya memang basic dari volley yang sudah keliling kemana-mana, memang cuman dibilang saya, Pak Denny, sekarang ke depan kita harus mencari atlet volley itu yang posturnya dulu. Ketika mereka ada di lapangan mungkin orang sudah keder duluan ya. Nah, ini dengan hadir dulu. Nah, bagaimana kita memoles dia. Di perkembangan dunia volley juga dia sebenarnya sudah mulai muncul lah ya. Karena di saya juga ya ada trap-trap atau ada tangga ya, ada pemula, junior, senior ya. Dia sudah masuk kategori junior ya. Karena mau melangkah ke senior lah ya. Ya, itu yang saya bilang bahwa dengan mengikuti pendidikan ini saya sudah membayangkan lah ya. Ya, semoga kau di sana itu, saya yakin kau mampu ya. Saya yakin 1000% dia mampu dengan mungkin segala macam pendidikan yang berat, tapi kau tetap harus menjaga bahwa kamu sekarang bukan hanya kebanggaan bapak dan ibu. Kamu sekarang sudah milik semua orang lah ya. Artinya kamu sudah menjadi contoh motivasi untuk semua orang itu, bukan hanya saya. Saya secara pribadi kadang ya mohon maaf lah, tidak terlalu, bagi saya prestasi itu harus bagaimana saya mencetak prestasi lagi gitu ya. Prestasi menjaga Filemon itu bagaimana yang tadi disampaikan Mbak sama lah ya. Saya akan terus tergerak hati untuk bagaimana melahirkan tadi Filemon yang berikutnya. Kalau ada keluarganya, ya kita nanti cari di, kebetulan saya memang pengen ke Salor Kampung, ya pengen ke sana sowan lagi dengan orang tua yang menjaga dia. Dia kebetulan memang tinggalnya dengan kakek dan neneknya. Kakek neneknya ya tingginya hampir sama semua dengan File itu. Hampir sama ya. Ya mungkin ada yang di foto saya yang kita berdiri bersama, yaitu orang istilahnya kakek nenek yang menjaga dia. Ya memang sejauh mana orang tua File ini saya juga belum begitu paham loh. Ya, sejauh mana saya belum begitu paham karena File ini memang tinggal dengan kakek neneknya. Ya. Dan memang yang menyerahkan juga kakek nenek plus keluarga besarnya. Ya mudah-mudahan ya dia akan menjadi kebanggaan kita semua. Dia akan menjadi motivasi generasi muda, khususnya adik-adiknya, dan menjadi kebanggaan lah ya. Semoga kita berdoa menjalankan pendidikan dengan lancar, dengan aman, dan suatu saat saya juga bisa menyaksikan dia ketika dia dilantik ya. Itu sudah menjadi, kalau saya bilang orang Jawa tuh nadar ya. Kalau nadar tuh memang harus dilaksanakan lah ya. Ya insya Allah saya bilang, waktu dia kemarin tag pakai uniform File, tapi saya tidak akan cerita ke dia lah. Saya akan hadir, ya setidaknya membuat kejutan buat dia. Ya. Karena anak-anak ini lain memang ya. Kalau saya pergi ke Jakarta saja, itu di bandara nganter tuh menangis semua. Ditangisin. Iya, dipeluk tuh nangis kayak anak kecil semua itu, sampai orang Aure, orang yang di bandara itu lihat, maksudnya sedekat itu gitu ya. Sampai Rektor Musamu saja pernah lihat juga ya, bahkan pernah kesini melihat mereka ya. Saya bilang, Bapak itu ada anak-anak itu. Dan iya ya, ya itu yang saya mudah-mudahan lah ya, masih banyak juga anak-anak kita yang butuh perhatian, butuh pembinaan yang sangat luar biasa ya. Ini bukan tadi saya bilang pendekatan itu ada 3 ya, persuasif, individu, dan hati lah ya. Ketika sudah yang harus saya hati, ya sudah saya pakai hati. Karena saya sudah, kalau dengan mereka tingkat apa yang saya menyampaikan mereka, Bapak itu kerja sibuk di luar, pengen masuk rumah itu, rumah ini menjadi tempat istirahat saya yang paling nyaman. Artinya apa? Kalian datang sudah mandi, sudah segar, duduk semua enak. Jangan bikin gerakan tambahan lah saya bilang. Makanya kalau saya berangkat ya tadilah istri nyampaikan cepet pulang itu ya pengen ngurusi dia itu bersama lah ya. Ya artinya jangan sampai saya tidak ada terus anak-anak membuat gerakan tambahan ya. Saya bilang mereka bahwa ada bapak dan tidak sama saja ya. Jangan kamu dengan bapak itu takut,
Bapak tidak mau kamu takut dengan saya. Saya begini itu tegas untuk kalian lah, bukan saya bagaimana membentuk satu karakter itu kan ya. Kalau saya bilang oke lah ada bengkel motor, bengkel mobil ya. Saya sementara mencampaikan saya bengkelnya manusia lah ya. Bagaimana memoles mereka dengan kasih sayang. Ya kadang duduk bersama, ya kadang kita istilahnya minum bareng, menikmati ini bareng atau mungkin makan bareng. Ke pesta pun saya bawa, Mbak. Mungkin orang heran ya, atau mereka kadang Bapak nanti undangan jam 10, semua jam 9 sudah siap. Saya begitu. Semua siap, naik mobil kita pergi. Nanti dipanggil misalkan, ya kita mohon Pak Dini dengan Ibu foto bersama, saya ajak mereka semua itu. Dilihat itu, anak angkat 5, Banyak sekali anak ya. kandung 4, jadi full itu dia. Full, Mbak. Itu bagi saya, justru saya menyampaikan ke publik, ini anak saya gitu. Saya bukan menyimpan mereka di belakang terus sudah kamu diam saja atau olahraga terus masuk tidur, tidak. Setiap pesta atau acara keluarga atau acara undangan sampai di mana pasti saya bawa mereka. Nggak ada yang beda. Tidak ada pembedaan, oh ini anak kandung kah, anak itu. Ya kalau istilahnya hal-hal yang tertentu mungkin lah Mbak. Tapi yang untuk semua saya bilang tidak ada bedanya lah. Artinya ya sama Anto lah. Biasa saya cerita toh, Bapak dulu tuh sekolah tuh kalau naik sepeda itu sudah bagus lah ya. Jalan kaki. Dan kamu ini naik motor ya diantar, hujan diantar. Itu bukan karena kita melakukan itu karena sudah terbiasa. Jadi saya rasa tidak ada hal yang berat lah ya gitu Mbak. Artinya itu saya bilang semua tergantung niat kita. Kalau kita sudah bilang nawa itu berarti sudah terlalu dalam lah ya. Bagaimana apalagi ya tadi disampaikan istri juga ya butuhlah namanya kolaborasi Mbak ya. Tidak semudah itu, saya juga tidak segampang itu terus tidak berkoordinasi. Saya bilang sudahlah, mungkin istri sudah dipertimbangkan, sudah tenang ya. Ayah yakin kita bisa. Ya, kita tidak ada niat. Ya. Artinya anakmu juga ada kuliah, mungkin di sana dia dibantu orang juga kok. Itu ya apa yang kita perbuat, apa yang kita tanam ya kita akan suatu saat pasti kita akan petik ya. Tuhan itu tidak akan diam lah, artinya tidak juga buta lah saya bilang. Kita juga bukan mengharapkan yang berlebih-lebih, tidak kok. Yang penting mereka hidup rukun, rumah ini rame, enak ya. Jadi suasananya nyaman, ya saya tidak pernah berpikir yang muluk-muluk atau yang lebih, tidak. Kayak Anto misalnya rindu orang tuanya di Wamena, saya kasih naik Hercules, Mbak. Ini kok ketemu orang tua liburan kembali ya. Ada yang mungkin yang mapi, Bapak mau cuti dulu, orang ketemu silakan. Walaupun kadang kita ya namanya komunikasi koordinasi juga kadang terbatas ya. Dan mereka semua full. Ya, orang tua pun lepas ke kita ya lepas full, Mbak. Nggak ada kita ya istilahnya dapat mungkin apa dari mereka, tidak. Pokoknya kebutuhan pribadi mulai sikat gigi lah sampai segala macam tuh. Pokoknya kalau dia mama sabun habis, ya sudah ya. Oh ini sabun mandi, nanti yang lain-lain itu udah disiapkan jadi satu-satu lah ya. Jadi 5 orang tuh sudah ada. Ya gitulah Mbak. Pokoknya sampai segitunya lah ya. Jadi kalau kita mau cerita itu mungkin butuh waktu lama juga untuk per ini ya. Tapi gambarannya seperti itu. Tapi bagi saya itulah seninya ya. Seninya, dan saya merasa enjoy menjalani hidup ini, enjoy sekali saya. Saya nggak ada terbebani atau terkekang, tidak ada. Ya. Mungkin begitu Mbak ya, istilahnya memotivasi kita untuk semua juga bagaimana ayo kita sama-sama lah ya. Ini bukan tugas saya atau mau saya ini yang paling hebat, tidak. Saya rasa masih banyak orang hebat di luar dari saya, banyak ya. Masih banyak orang yang lebih baik dari saya, banyak. Tapi dengan niat yang sesederhana ini saya belajar tentang membina mereka dengan keterbatasan, dengan kekurangan saya. Ya. Saya jelas tidak merasa saya itu hebat, atau saya lebih, atau saya orang yang berada, tidak. Mau dibilang orang berada saya juga tidak. Artinya bagaimana dua mereka ini yang menguatkan kita, yang membuat kita kokoh, ya termasuk istri yang selalu mendoakan bagaimana saya juga berjalan dengan tegap,
dengan istilahnya niat yang tulus kita ke mereka, itunya ikhlas lah ya. Kalau kita sudah gitu, saya rasa hidup itu sangat nikmat kita jalani ya. Kita mau mikir apa lagi ya istilahnya. Hidup itu cuma sekali ya. Mungkin simple lah bagi saya. Jalani hidup itu dengan enjoy, ikuti aliran air saja lah ya. Nanti air itu dia akan berhenti pada saatnya. Kita tidak tahu juga akan ke depan bagaimana. Saya dinas juga sudah 28 tahun Mbak ya. Mungkin tinggal 5 atau 6 tahun lagi saya pensiun. Saya pensiun ya. Tidak terasa juga lah. Oh, kayaknya kita baru kemarin ya punya anak pertama. Sekarang sudah anak 4 ya. Oh, anak saya sudah kuliah yang kedua ini mau kelas 3 ya. Kalau kelas 3 ini memang mempersiapkan diri mau masuk TNI ya. Kalau yang pertama sama Mbak ya. Ya ini mungkin sedikit saya cerita ya. Saya juga tidak pernah memaksakan sesuatu ke anak saya sendiri ya. Anak saya nomor 1 itu memang basic militernya nggak ada. Dia diam-diam dia sudah ikut tes dari rapot, nilai rapot, masuk di Universitas Muhammadiyah Jogja, ambil juga hukum ya. Padahal dia sekolahnya IPA, gitu. Di hati kan sebenarnya saya berontak ya. Loh, kamu IPA kok masuk hukum ya? Tapi tadi kembali, tadi yang dibilangkan generasi Z ini, Gen Z ini, saya juga mempelajari bukan di luar, di anak saya juga saya pelajari. Gen Z ini tidak bisa kita langsung tang, wah nggak bisa. Zaman dengan era mereka sudah beda dengan saya ya. Saya ini mungkin, mohon maaf, ibu saya itu didikan Belanda ya. Kalau saya bilang saya ini didikan Belanda juga ya. Yang sudah biasa dengan keras, sudah biasa dengan kita bilang hidup prihatin ya. Mau makan dengan ikan asin bakar saya pernah kok ya. Artinya apa sih ya? Semua yang proses itu sudah saya jalani semua lah ya. Mau nyupir saya dari mulai pickup, nyupir truk, bawa truk, angkat pasir saya sudah ya. Jadi saya bilang ya saya bukan orang sempurna tapi menjalani hal-hal yang begitu saya sudah biasa. Makanya saya bilang anak-anak saya, kamu mungkin makan yang sudah disiapkan ya. Siang pulang sekolah, mama atau makan sudah ada. Nanti pulang olahraga, malam sudah disiapin juga ya. Nasi sudah ada, lauk, sayur sudah ada ya. Ya mungkin terjelek kalau lagi males, kita bikin super mie bareng-bareng ya bareng-bareng juga ya. Artinya kita nikmati gitu loh Mbak. Jujur nggak ada sangat yang di rumah ini saya nggak ada sama sekali. Jadi saya merasa ya rumah ini menjadi berkah, menjadi ibaratnya ya sisa umur saya itu saya bilang bermanfaat buat orang banyak saja lah. Itu paling simpel lah ya. Kalau kita mungkin mau memikirkan diri sendiri, memikirkan keegoan kita, saya rasa nggak akan ada habisnya. Kita semua manusia butuh duit ya, butuh uang, butuh ya. Tapi kalau kita mikir duit juga, nggak selesai-selesai juga gitu loh ya. Tapi ketika kita seperti ini, saya merasa nyaman ya. Hidup saya merasa nyaman sekali ya. Saya tidak terus memikir, tetap ya namanya kebutuhan anak misalnya yang sekolah kuliah wajib lah ya. Saya kayak yang sekarang lagi di Jogja, ya dia kuliah, ya sudah. Batasanmu kuliah, kebutuhan ini ya tinggal koordinasi dengan ibumu ya. Semuanya normal lah ya. Apalagi yang anak-anak ini, yang penting kamu tek-tek. Mungkin salah nantok bapak tidak ada topik ya kamu cepet ngomong ya di sekolah ya itu yang kita jalani terus siklusnya berjalan terus seperti itu. Tapi alhamdulillah saya cuman secara pribadi juga saya berdoa semoga Tuhan itu selalu berikan saya kesehatan, ya panjang umur, rezeki yang lancar, yang berkah ya, untuk kita bisa nikmati bersama ya. Selebihnya itu ya bagi saya itu urusannya yang Maha Kuasa ya. Saya hanya mampunya seperti ini. Ya kalau mungkin ada rezeki yang lebih lagi, mungkin saya lebih mampu lagi menjaga anak-anak yang saya ambil lebih banyak lagi, ya bersyukur lagi. Pokoknya tidak ada tendensi yang begini atau Pak Dini begini, nggak ada. Silakan juga tanyakan kepada anak-anak yang di sini, bagaimana kamu hidup dengan Pak Dini? Kamu bagaimana di sini diperlakukan? Ya, silakan lah. Kalau saya maksudnya artinya ini ayo kita bangun menggugah hati itu kan yang susah ya. Tapi saya yakin lah dengan diri saya bahwa banyak orang-orang hebat ya, banyak orang pintar yang lebih dari saya banyak lah ya. Saya mungkin hanya ya bagian dari yang ada ya. Kan ini kebetulan siswa Filemon Basik-Basik ini viralnya se-Indonesia. Ya memang hal-hal seperti ini saya juga tidak terlalu ini. Kebetulan kemarin saya
eh, cerita ke adik Nasri, saya kemarin memang diikutkan ya, bukan saya ikut lagi, diikutkan penghargaan Sudirman Award itu bagian dari penghargaan dari Pang TNI yang dipanitiai oleh Komisi 3 DPR RI dengan Komnas HAM. Nah, mereka mengangkat prajurit-prajurit yang berdedikasi, terus ada yang berapa kategori 3 ya Mbak ya. Jadi dari TNI AU kita diikutkan termasuk saya, terus tadi saya cerita ada pelatih si siapa tadi Halim tadi ikut juga. Jadi dari keseluruhan Indonesia ini saya termasuk 3 besarnya di tentara berdedikasi. Berdedikasi itu apa ya? Termasuk punya anak angkat. Kebetulan saya juga aktif di anak-anak difabel. Ya, ini kalau mereka kumpul sini juga, ya ini mereka juga bagian dari saya juga. Karena terbentuk juga National Paralympic Committee ini juga NPC Kabupaten. Sekarang kita lagi bentuk NPC Provinsi. Ini anak-anak difabel lagi, Mbak. Ini kalau kita cerita ke anak-anak seperti Anto lagi masih mudah ya. Ini yang harus si Idris itu kan semua kenal lah ya. Saya kalau ke dia, saya harus gendong dia ke mobil, harus kursi rodanya saya merasa nyaman gitu lah ya. Ketika bisa membuat dia tersenyum walaupun sesaat, bagi saya juga itu kepuasan saya lah ya. Kadang tidur di sini dengan si Fatwa, dengan si Petrus yang tinggal di Jalan Domba ya, yang pakai mungkin biasa lihat pakai roda 3 itu pernah sering tidur di sini juga. Artinya itu lagi hal yang sangat menurut saya sangat luar biasa. Saya bisa mereka memahami saya gitu loh. Karena anak-anak begitu dia nggak gitu. Ya ini memang ya sudahlah. Saya bilang mereka bagaimana kita mempersiapkan mereka juga untuk ajang kalau di normalnya PON. Kalau mereka kan Peparnas ya ada ya. Saya rasa tahu dan memang sekarang lagi proses kita pengurusan NPC provinsi untuk mengawal mereka. Ya gitu juga mungkin ada Idris juga ada komen, aduh kakak Filemon ini biasanya gendong-gendong saya gitu. Filemon karena yang bahkan biasa saya ajak dia, File kok ikut bapak ya? Bapak kemana? Ke adik Idris, ya dia tukang gendong. Tadi makanya dia komen, aduh saya punya kakak itu karena sudah deket juga. Ya begitu Mbak ya. Jadi mudah-mudahan ini mari menjadi cerita, menambah berbagi cerita lah ya di antara kita semua. Semoga menjadi motivasi ya. Kita sama-sama berpositif thinking saja lah ya. Ketika memang keberhasilan Filemon ini juga bukan mutlak keberhasilan saya secara pribadi atau orang tua juga bagi saya tidak. Ya. Siapapun yang punya peran dengan kesuksesan Filemon itu adalah bagian yang membantu dia juga. Siapapun tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Ada mungkin tukang ojek pun ada, ya itulah. Bagi saya juga gitulah. Hidup saya ketika saya bisa sukses, siapa sih orang-orang yang ketika dulu membantu saya? Biarpun itu kecil, saya sangat menghargai ya. Karena bentuk penghargaan itu tidak perlu kita harus memberikan dengan rupiah. Saya bilang File juga, Bapak tidak bisa kasih ke uang banyak lah. Tapi bagaimana Bapak buka jalan untuk kok bisa mendapatkan uang itu sendiri ya gitu. Nah sekarang jalan itu sudah ada. Apa yang saya sampaikan ya istilahnya terbukti lah ya. Saya tidak ngasih kamu uang, oh ini 10 juta kah 20 juta baru kau hidup. Tapi ini bekal disiplin dengan wawasan segala yang kita bentuk di sini, silakan kau cari uang sendiri. Ya, itu juga kita sedang berproses juga dengan yang Nayak satu ini, Anto Jikwa yang ya kadang juga ya kelihatannya kecil gitu Mbak. Kadang juga seminggu sekali, 2 minggu sekali bikin error kita juga gitu loh. Bikin pusing juga ya. Ya, Bapak ke gereja, saya antar jam 6 ke gereja. Nanti pas pulang, Bapak ada teman undang di sini, saya iyo saja. Iyo. Malam nggak pulang, nanti pagi. Itu, kita masih mengalami itu mungkin ya tidak banyak diketahui. Saya bilang ya orang tidak tahulah di luar ya. Tapi Yanto kan senyum-senyum karena dia melakukan itu gitu kan. Pokoknya jangan kumat-kumat saya bilang. Kalau sudah baik, striknya jangan turun lagi grafiknya. Tapi itulah saya bilang, jangan Bapak cerita begini terus bagian jadi hal yang harus diulang-ulangi terus. Ya itu kan seni lah bagi saya. Tapi bagaimana terus membuka sampai tadi ada tukang las datangnya, Mas
bisa belah itu kepalanya, Mbak, kita saya mungkin ada yang Diperbaiki. putus-putus sedikit kan. Dia tertawa harus dia. jelas ya. Karena fakta ya di lapangannya seperti itu, Mbak. Yang kita alami seperti itulah. Jadi bukan kita oh gampang-gampang terus file jadi, oh antok jadi itu yo wis in nonsense lah kalau kalau kita menyampaikan hal ya bukan berarti ya ini istilahnya dinamika yang kita rasakan, kita alami. Tapi bagi saya ya mereka menjadi anak-anak yang luar biasa ketika mau mendengarkan atau melaksanakan apa yang kita arahkan. Begitu, Mbak. Baik, luar biasa ya. Jadi memang banyak yang juga turut membantu Filemon ya. Banyak sekali ya. Kalau mungkin dari Pak Denny, dari Pak Luki lah ya yang menemukan, Ya, Pak Luki. kemudian mengarahkan kepada Pak Denny untuk bisa diambil, diboyong ke kota, kemudian juga pastinya ada yang membantu dalam proses dia mendaftar ya, untuk menjadi waktu itu masih calon siswa masih casis, tapi saat ini sudah menjadi siswa Cicata. Harapannya ya bisa sukses untuk sampai akhir ya, dimanapun mendapatkan penempatan juga bisa menjadi berkat buat orang lain lagi ya. Mungkin nanti buat adik-adiknya yang lain di Papua bisa dilihat juga, diberikan motivasi juga. Tetapi pastinya terima kasih banyak Pak Denny dan juga Ibu ya, bersama istri yang selalu menemani, ini luar biasa. Sudah menjaga adik-adik Papua yang banyak ya. Bukan hanya yang mungkin dibawa pulang ke rumah, tetapi juga yang diurusi di lapangan nih, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin sedikit kisah untuk menginspirasi dan juga memotivasi ya. Sehingga mungkin seperti yang dikatakan, tidak harus berpikir banyak, berpikir tinggi, tetapi jalani yang saat ini ada. Dari adik-adik yang masih kecil-kecil ini diurusin, walaupun mungkin kalau orang wah ini pasti gini sudah kita dengar sendiri ya. Nanti bisa lah kapan-kapan kita cerita langsung sama adik-adiknya ya nih. Bener nggak nih yang dibilang Pak Denny nih? Siapa tahu nanti ketika selesai pendidikannya kita ngobrol sama Filemon ya. Seperti itu. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Denny Zulkarnain dan juga Ibu Dian ya. Juga untuk Anda yang menyaksikan, seperti yang disampaikan, semoga ini menjadi edukasi, tetapi juga menjadi kisah inspiratif yang mungkin bisa kita contoh atau mungkin bisa kita ambil sedikit nilai baiknya. Untuk itu saya Violeta pamit, selamat malam dan sampai jumpa.